Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi dihuni oleh berbagai makhluk ciptaannya yang terdiri dari manusia, hewan, jin, dan bermacam tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan jin sebagai makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Sebagaimana manusia, bangsa jin juga memiliki peradaban. Meski mereka berada di alam lain di dunia ini, kehidupan mereka juga memiliki beberapa kesamaan dengan manusia. Salah satunya adalah bangsa jin juga memiliki tempat tinggal layaknya manusia. Pada hakikatnya, jin hidup di mana saja seperti di darat, laut, dan udara, namun juga mempunyai kemampuan untuk memasuki tubuh manusia, berjalan mengikuti aliran darahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada beberapa bagian tubuh manusia yang menjadi tempat kesukaan para jin dan dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Lalu di mana sajakah letak anggota tubuh manusia yang digemari bangsa jin sehingga mereka bisa bersemayam di sana? Berikut ini 7 tempat yang digemari oleh setan dan jin yang ada pada bagian tubuh manusia. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, amin. Ada 7 tempat yang digemari oleh setan dan jin yang ada pada bagian tubuh manusia. Yang pertama adalah lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan dan jin. Karena itu mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Itulah bagian dari salah satu cara setan untuk masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang mulut yang terbuka. Saat menguap, karenanya Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan, maka tutuplah dengan sangat agar tidak terbuka hingga berhasil setan masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang-orang yang menguap yang mulutnya tidak ditutup. Kemudian yang kedua adalah di bawah kuku-kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku, bisa karena berbagai alasan seperti hobi atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah SAW mensyariatkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunnahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat setan bersemayam. Bayangkan saja, setan bersemayam itulah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Sebab itu jagalah kuku agar tetap rapi dan hindarkan memanjangkannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, potonglah atau perpendek kukumu, sesungguhnya setan mengikuti melalui kuku yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun
bangun dari tidur agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya sekali karena setan itu menginap di batang hidungnya. Kemudian yang keempat adalah di lubang telinga. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia. Meskipun saat manusia sedang tidur, pada waktu inilah yang digemari bangsa jin, karena mereka bisa sangat mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilalaikannya kita adalah dari mendapatkan keutamaan di sepertiga malam dan digoda agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Kemudian yang kelima adalah di aliran darah manusia. Untuk sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk memakan makanan haram, karena bersama makanan-makanan haram itulah setan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan menyelip menyerupai malaikat serta mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Kemudian yang keenam adalah lubang pusat. Hal inilah salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia dan jarang dijaga kebersihannya. Padahal tempat ini adalah salah satu tempat yang digemari oleh bangsa jin dan setan. Perhatikanlah, jika setan teramat suka bersemayam di dalamnya. Pada beberapa kasus ruqyah diketahui kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Karena itulah sekiranya kita dapat memperhatikan agar senantiasa berusaha menjaga kebersihannya di setiap kali membersihkan tubuh. Yang ketujuh adalah di lubang kemaluan. Tidak dapat dipungkiri salah satu pintu masuk paling mudah bagi syaitan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan, seperti salah satunya mencukur bulu-bulu, sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan dan menggoda manusia melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah informasi mengenai beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Maka hendaknya kita berhati-hati dan selalu menjaga kebersihannya agar jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.